Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sosiologi Hukum. Saya Sutifla Alti NIM 1813040056 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu pemikiran filsafat hukum mulai dari zaman Yunani, pertengahan, dan zaman modern. Yang pertama yaitu filsafat hukum pada zaman Yunani. Filsafat hukum merupakan refleksi intelektual tertua pada disiplin ilmu hukum. Pada zaman Yunani kuno, muncul masa Helenisme, yaitu puncak keemasan kebudayaan Yunani yang dipelopori oleh aliran Epikuisme, yang berasal dari nama filsuf Epikusos, dan Stoicisme yang berasal dari kata stoa yang dicetuskan oleh Zeno. Nah, dari kedua aliran ini menekankan filsafatnya pada bidang etika. Dari Epikuisme muncul konsep undang-undang berupa hukum positif, sedangkan Stoicisme meletakkan prinsip-prinsip kesejahteraan manusia dalam hukum. Yang kedua yaitu filsafat hukum pada zaman pertengahan. Filsafat hukum zaman pertengahan ini dimulai sejak runtuhnya kekuasaan Kekaisaran Romawi pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam perkembangannya, pemikiran filsafat pertengahan ini tidak terlepas dari pengaruh filsuf pada zaman Yunani. Namun, pada zaman ini pengaruh filsuf cukup besar terhadap sosiologi hukum. Setiap pemikiran sistematis terhadap disiplin hukum senantiasa berhubungan dengan filsafat politik. Yang ketiga yaitu filsafat hukum pada zaman modern. Nah, pada zaman modern ini, filsafat hukum telah meletakkan dasar bagi hukum yang mandiri yang berasal dari Tuhan. Zaman modern disebut juga dengan Renaissance, yang ditandai dengan terlepasnya alam pikiran manusia dari ikatan-ikatan keagamaan. Nah, zaman ini membawa dampak pengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari perkembangan teknologi yang sangat pesat, berdirinya negara-negara baru, ditemukannya dunia baru, dan segala macam ilmu baru. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ermina Permatasari, NIM 1813040011 dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang mazhab hukum alam. Secara historis, mazhab hukum alam telah berkembang sejak kurun waktu 2500 tahun yang lalu dan muncul dalam berbagai bentuk pemikiran. Dilihat dari sejarahnya, menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut mungkin menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari yang sengaja dibuat oleh manusia. Secara sederhana, menurut sumbernya, aliran hukum alam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, aliran hukum alam irasional, dan yang kedua, aliran hukum alam rasional. Aliran hukum alam irasional, aliran ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Sebaliknya, aliran hukum alam yang rasional berpendapat bahwa sumber hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Adapun beberapa pendukung aliran hukum alam irasional yaitu yang pertama, Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274. Menurut Thomas Aquinas, secara mendasar ada 4 jenis hukum, yaitu yang pertama, leg aeterna, yang kedua, leg divina, yang ketiga, leg naturalis, yang keempat, leg positivis. Yang kedua, yaitu John Salisbury pada tahun 1115 sampai 1180. Menurut John Salisbury, jika masing-masing penduduk bekerja untuk kepentingan sendiri, kepentingan masyarakat akan terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, Dante Alighieri pada tahun 1265 sampai 1321. Menurut Dante, keadilan baru dapat ditegakkan apabila pelaksanaan hukum diserahkan kepada satu tangan saja, berupa pemerintah yang absolut. Dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah hukum alam yang mencerminkan hukum Tuhan. Yang keempat, Pierre Du Bois, lahir 1255. Du
Bois sangat meyakinkan adanya hukum yang dapat berlaku universal. Du Bois mengatakan bahwa penguasa atau raja dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan tanpa perlu melewati pimpinan gereja. Yang kelima, Marsilius Padua pada tahun 1270 sampai 1340 dan William Ockham pada tahun 1280 sampai 1317. Padua berpendapat bahwa negara berada di atas kekuasaan paus, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Sedangkan menurut Ockham berpendapat bahwa kemampuan rasio manusia tidak untuk mengungkap kebenaran. Yang keenam, John Wycliffe pada tahun 1320 sampai 1384 dan Johannes Huss pada tahun 1369 sampai 1415. Wycliffe mengibaratkan hubungan antara kekuasaan ketuhanan dan kekuasaan duniawi seperti hubungan antara pemilik dengan penggarap tanah. Huss melengkapi pemikiran Wycliffe. Ia menyatakan bahwa gereja tidak perlu memiliki hak milik, karena itu penguasa boleh merampas milik itu apabila gereja salah menggunakan haknya. Yang kedua, hukum alam rasional. Tokoh-tokoh dari aliran hukum alam rasional ini yaitu yang pertama Hugo de Groot alias Grotius pada tahun 1583 sampai 1643. Menurut Grotius, sumber hukum adalah rasio manusia, karena yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan akalnya. Hukum alam ini diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikatnya. Yang kedua, Samuel van Puffendorf pada tahun 1632 sampai 1694 dan Christian Thomasius pada tahun 1655 sampai 1728. Puffendorf berpendapat bahwa hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni. Yang ketiga, Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Kant melakukan penyelidikan unsur-unsur mana dalam pemikiran manusia yang berasal dari rasio manusia, yaitu rasio yang sudah ada terlihat dahulu tanpa dibantu oleh pengalaman, dan yang murni berasal dari empiris. Yang keempat, Lawrence M. Friedman lahir 1930. Menurut Friedman, hukum alam memiliki berbagai fungsi menarik, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sebagai instrumen utama dalam transformasi dari hukum sivil kuno pada zaman Romawi ke suatu sistem yang luas dan kosmopolitan. Yang kedua, digunakan sebagai senjata kedua belah pihak dalam pertikaian, sebagai senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja dengan pada abad pertengahan dan para kaisar Jerman. Yang ketiga, sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional dan menurut kebebasan individu terhadap absolutisme. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Atika Ningsi dengan NIM 1813040080. Di sini saya akan membahas tentang mazhab positivisme hukum, aliran hukum analitis atau aliran hukum murni Hans Kelsen. Yang pertama yaitu aliran hukum positif analitis. Tokoh aliran ini adalah John Austin. Menurut Austin, hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum sendiri, menurut Austin, terletak pada unsur perintah. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Kekuasaan dari superior itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil atau sebaliknya. Austin pertama-tama membedakan hukum dalam dua jenis, yaitu yang pertama hukum dari Tuhan untuk manusia, yang kedua hukum yang dibuat oleh manusia. Dalam pandangan John Austin, hukum merupakan perintah penguasa negara dalam arti bahwa perintah dari mereka yang memegang kedaulatan atau kekuasaan
tertinggi dalam suatu negara, sehingga hukum secara tegas harus dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan kepada nilai baik atau buruk. Yang kedua yaitu tokoh aliran hukum murni Hans Kelsen. Tokoh yang terkenal dalam aliran hukum ini adalah Hans Kelsen. Menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non-yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni dari Kelsen. Teori ini menegaskan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non-hukum. Pada dasarnya, pemikiran Kelsen sangat dekat dengan pemikiran Austin, walaupun Kelsen mengatakan bahwa waktu itu mulai mengembangkan teori-teorinya. Ia sama sekali tidak mengetahui karya Austin. Walaupun demikian, asal-usul filosofis antara pemikiran Kelsen dan Austin berbeda. Kelsen mendasarkan pemikirannya pada nekantianisme, sedangkan Austin pada utilitarianisme. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Firman Sukri, NIM 1813040044, akan melanjutkan materi tentang mazhab hukum utilitarianisme Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Dering, serta mazhab sosiologi dan mazhab hukum utilitarianisme adalah disebut pula utilitisme atau utilitis atau hedonitis, menghindarkan keburukan dan mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah identik dengan kesenangan dan keburukan. Itu diidentikan dengan penderitaan sebagai pengganti dari adil dan tidak adil, susila dan asusila, baik dan jahat. Hukum harus berusaha memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam masyarakat. Namun, kebebasan itu harus dibatasi agar tidak terjadi penindasan terhadap individu lainnya atau homonipus. Tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya pada jumlah yang sebanyak-banyaknya, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menurut Jeremy Bentham, yaitu mengetengahkan pada satu prinsip dalam alirannya ke dalam lingkungan sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaannya. Jeremy Bentham menolak pandangan hukum kodrat yang begitu yakin pada nilai-nilai subjektif di balik hukum yang harus dicapai dengan sangat menentang. Baiklah, saya Muhammad Irfan, NIM 1813040144. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi kelompok 2, yaitu pada poin berikutnya, poin 6 dan 7, yang mana poin 6 yaitu membahas tentang mazhab realisme hukum, kemudian theory of law, kemudian asal muasal hukum, dan moralitas dan ideologi hukum. Di sini kita membahas yang pertama, yaitu mazhab realisme hukum. Mazhab ini diprakarsai oleh Karl Llewellyn, Jerome Frank, dan Justin Oliver Wendell Holmes. Ketiga konsep ini mereka terkenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim-hakim tidak menemukan hukum, akan tetapi membentuk hukum. Seorang hakim harus selalu memilih, ada yang menentukan prinsip mana yang dipakai dan pihak-pihak mana yang akan menang. Keputusan hakim seringkali mendahului penggunaan prinsip-prinsip hukum yang formal. Kemudian yang selanjutnya yaitu theory of law. Di dalam buku tersebut, Holmes mengatakan antara lain bahwa kewajiban hukum hanyalah merupakan suatu dugaan bahwa apabila seseorang
berbuat atau tidak berbuat, maka dia akan menderita sesuai dengan keputusan suatu pengadilan. Yang ketiga yaitu asal muasal hukum. Ini terjadi dan sudah dikenal terlebih dahulu oleh masyarakat karena mereka lebih mengenal terlebih dahulu hukum adat. Dengan mengatasi semua persoalan yang terjadi, muncullah sebuah hukum yang akan digunakan bersama supaya terciptanya keadilan dalam suatu negara. Maka terciptalah suatu hukum yang baru, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis. Kemudian yang berikutnya, hukum. Hukum adalah peraturan baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, dimaksudkan untuk dipatuhi segenap masyarakat. Bagi yang melanggar maka akan mendapat sanksinya. Kemudian moralitas. Moralitas adalah suatu kehendak manusia yang ingin melakukan sesuatu yang diproses melalui hati nurani. Kemudian selanjutnya yaitu ideologi hukum. Ideologi hukum adalah sebagai sekumpulan gagasan atau ide-ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Kemudian selanjutnya kita masuk pada poin yang kemudian moralitas. Moralitas adalah suatu kehendak manusia yang ingin melakukan sesuatu yang diproses melalui hati nurani. Yang terakhir yaitu poin yang ketujuh, mazhab hukum sejarah. Mazhab hukum sejarah mempunyai pendirian yang sangat berlawanan dengan mazhab formalistis, yang mana mazhab ini justru menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah di mana hukum tersebut timbul. Tokoh terkemuka pada mazhab ini adalah Friedrich Karl von Savigny pada tahun 1779 sampai 1861 yang dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum. Von Savigny mengatakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Dia berpendapat bahwa hukum sejarah berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan bentuk dasar dari undang-undang. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.